Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Chapel STT Amanat Agung pada siang hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang hadir secara online. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit dari kehidupan saya dan sedikit dari apa yang saya pelajari. Saya memanggil apa yang saya sampaikan ini adalah kehidupan saya karena research yang saya lakukan itu menyatu dengan siapa saya sebagai profesor dan sebagai hamba Tuhan. Research tidak bisa terpisah dari seluruh kehidupan dan tidak ada hari bagi saya tanpa research. Dan inilah passion saya saat ini adalah mempelajari, merunut kembali sejarah kedatangan teologi reform di abad ke-17 di Nusantara. Jadi saudara pada siang hari ini baik yang mengikuti secara Zoom maupun yang hadir secara in person pada siang hari ini, saya ingin membagikan sedikit hidup saya kepada Anda semua supaya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Saya sudah meneliti dan menggumuli topik ini sejak tahun 2008, jadi sudah cukup lama. Ini sudah menjadi bagian hidup saya. Dan kita akan belajar sejarah. Mari kita langsung mulai. Saya cuma waktu punya 60 menit kata Pak Joni. Siapa yang tidak suka sejarah waktu SMA? Ngaku saja. Terima kasih untuk kejujurannya. Kenapa tidak suka sejarah? Hafalan, malas ya. Kenapa saya? Karena harus ngapalin ya, bukunya tebal, isinya tentang orang mati yang tidak ada gunanya. Harus ngapalin tanggal kapan orang lahir, kapan tanggal orang mati, terus apa gunanya ya? Bosan, apalagi kalau gurunya cuma dremimil. Saya orang Jawa dari Semarang, jadi Jawanya bakal keluar terus ini. Tahun dremimil, mumbling, jadi cuma saya punya banyak guru-guru sejarah dan dosen sejarah yang kayak begitu. Bosen nih, pengen keluar tapi nggak berani keluar, ya kan? Sebab apa? Sebab sejarah dianggap sebagai sesuatu yang mati, membosankan dan tidak ada gunanya. Kalau sistematik teologi, wow, langsung matanya terbuka, semangat kalau belajar sistematik teologi ya, atau perjanjian lama, perjanjian baru, pastoral, counseling, education, wah itu semua langsung catat semua. Tapi kalau saudara ya, saudara, hari ini saya ingin mengubah cara pandang saudara. Sejarah itu merupakan dasar yang sangat penting untuk belajar teologi ya. Hamba-hamba Tuhan, pendeta yang nggak ngerti sejarah hancur. Sistematik teologi tanpa sejarah hancur. Tidak bisa membangun. Nanti akan saya tunjukkan. Ya. Nah, saya akan memulai dengan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kalau saudara mendengarkan ini, apa yang menjadi ingatan saudara? Bahwa sesungguhnya pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu turunlah atas sidang jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pernah dengar perkataan itu? Apa itu? Votum. GKI masih pakai? GKI masih pakai? Gereja-gereja lain masih pakai juga ya? Votum. Setiap minggu saya berasal dari GKI, saya berakar di dalam votum dan salam itu. Dimulainya kapan? Kok GKY sama GKI dan banyak-banyak gereja-gereja yang lain di Indonesia pakainya kok sama semua? Itu mulainya kapan? Saudara pernah nanya? Nggak pernah, cuma bilang bosen aja gitu ya. Tadi saya ngomong sama Pak Luki, ya nih mau diganti gini, lalu bergumul gini, jemaat majelis bingung mau diganti apa gitu ya. Kapan itu mulainya? Sejak kapan gereja memakai kalimat itu kok bisa semua di hampir seluruh Indonesia? Kalau saya amati, paling tidak yang gereja-gereja yang berakar di dalam tradisi dan sejarah itu kok pakainya itu sejak kapan? Saudara, votum dan salam itu sudah dipakai di gereja di Strasbourg dan di Geneva pada zaman Calvin tahun 1538.
Sudah hampir 500 tahun gereja-gereja Protestan di seluruh dunia memakai votum dan salam yang sama. Saudara, kita mewakili satu kekayaan kerohanian dan kekayaan beribadah yang kita lupakan, yang kemudian majelis minta ganti karena bosan, karena anak mudanya pada hilang. Saudara, kalau nggak ngerti sejarah, dengan mudahnya saudara akan mengganti votum dan salam itu. Tapi kalau saudara tahu, saya sudah bisa melihat di dalam hati saudara dan dalam wajah saudara. Saudara sekarang baru sadar, oh 500 tahun itu bukan main-main. Itu pertama. Kedua, puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Apa itu? Doksologi. Sudah pernah nyanyi itu? Sejak kapan? Sejak lahir kan? Betul ya? Lagu itu kapan ditulisnya? Nada lagu itu sudah ditulis sejak tahun 1561. Kita mewarisi satu warisan sejarah yang luar biasa yang kita tidak tahu awalnya. Jadi, ini beberapa contoh yang saya mau tampilkan. Tune atau nada dari doksologi yang kita nyanyikan pada akhir ibadah kita, itu sudah John Calvin sendiri menyanyi nada itu, saudara. John Calvin sendiri menyanyikan nada itu, yang kemudian dia diangkat dari Mazmur 100, makanya disebut Old Hundred, ditulis oleh Louis Bourgeois pada tahun 1551. Contoh lain lagi, jikalau tidak ada keberatan-keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis secara tertulis, maka pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024 akan diadakan peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara A dengan saudari B. Jemaat diundang untuk hadir. Masih dilakukan itu di GKY? Berapa minggu berturut-turut? Ayo bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta GKY, berapa minggu berturut-turut harus diwartakan? 3, terima kasih. Kenapa 3? Nggak tahu kan? Kenapa nggak 4, kenapa nggak 2, kenapa nggak 6? Saudara, pengumuman pernikahan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut marriage band, itu sudah dilakukan oleh Calvin di Geneva sejak tahun 1542. Sebab apa? Sebab sebelum Calvin merombak tatanan ibadah di Geneva dari masa abad pertengahan sampai kepada masa reformasi, orang-orang di Eropa itu kalau mau menikah gampang sekali. Nggak usah pergi ke gereja lalu daram itu ya, senang lagu itu, apalagi yang putri-putri ini udah siap dari dulu ya, baju pengantinnya kayak apa begitu ya. Orang zaman dulu sebelum zaman reformasi itu kalau mau menikah itu gampang saja. Kalau saya ngelihat, saya lagi ngelihat, oh kok ada putri cantik begitu ya, aduh saya kok naksir dia gitu ya, saya deketin dia gitu, saya nanya dia, kamu mau nggak kita pergi ke bar, lalu kita minum atas nama pernikahan, lalu panggil satu saksi, habis minum bir begitu, tos, udah saya udah nikah sama dia. Menikah itu sebegitu gampangnya. Nah, yang jadi persoalan apa, saudara? Boundary tentang pernikahan itu menjadi sangat tipis. Bayangkan kalau saya ini seorang salesman yang berkeliling dari Geneva ke Basel, ke Strasbourg, kemana-kemana gitu ya. Saya di Geneva sudah habis selesai kerja jualan baju misalnya begitu. Lalu saya ke bar, lihat ada perempuan cantik, saya ajak minum dalam atas nama pernikahan begitu. Ada saksi, si ceweknya mau. Udah saya udah nikah sama dia nih. Saya udah terus jadi 2, 3, 4, 5 hari saya tidur sama dia kan. Udah habis itu saya pindah ke Basel. Saya lihat perempuan lain. Saya bilang lagi, kamu mau nggak? Mau. Saya nikah lagi sama dia. Lalu saya pindah ke Strasbourg.
Saya tanya lagi sama dia, mau lagi. Jadi saya bisa kemana-mana nikah dengan gampangnya. Makanya Calvin bilang kalau ketika pada masa reformasi harus ada pengumuman minimal 3 minggu berturut-turut. Supaya apa? Supaya kalau ini kan orang juga ngomong sana kemari kan, kalau sudah di Basel misalnya dengan ini si Pak Yuda ini sudah pernah tuh di Strasbourg tuh, jadi bisa nulis surat ke majelis. Sudah lihat, jadi pengumuman itu penting sekali dan itu berakar di sejarah. Saudara, saya punya ratusan contoh seperti itu. Saya hanya ingin membangkitkan kecintaan saudara terhadap sejarah untuk melihat. Jadi poin saya adalah pertama kecintaan kita kepada sejarah. Yang kedua adalah kita akan melihat kesinambungan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan random. Apa yang kita lakukan di gereja kita sekarang ini bukan sesuatu yang tahu-tahu muncul tanpa alasan. Setiap hal yang kita lakukan di dalam ibadah, setiap elemen yang kita lakukan di dalam ibadah itu bisa dilacak sejarahnya, yang kemudian bisa menjadikan dasar bagi kita untuk bertumbuh sebagai gereja. Para hamba Tuhan harus mengenal sejarah. Seperti yang saya katakan, kalau tidak mengenal sejarah ambruk. Nanti peraturan ini akan dirubah dengan mudahnya. Masalahnya bukan hanya sejarah, hanya history for the sake of history. Bukan hanya sejarah hanya karena sejarah, tetapi history for the sake of ministry, history for the sake of theology, history for the sake of pastoral and counseling. Itu passion saya, saudara. Saya ingin saudara mewarisi passion saya ini supaya saudara jadi makin terbangun untuk mempelajari sejarah. Oke, nah tetapi itu tadi contoh-contoh yang saya tunjukkan itu berasal dari Calvin, yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Belanda, yang kemudian ketika Belanda datang ke Indonesia, kemudian ditanamkan di gereja-gereja hampir di seluruh Nusantara. Jadi konteks besar saya adalah Calvinism dan Reform Theology. Lalu konteks yang lebih terfokus bagi saya adalah bagaimana teologi reform itu dibawa ke ranah Nusantara. Begitu ya. Jadi kita apa yang saya pelajari, apa yang saya fokuskan di dalam research saya itu ada research di dalam sejarah the Dutch East Indies. Istilahnya the Dutch East Indies dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kita sebut Hindia Belanda. Ya, dalam Hindia Belanda. Jadi jangan sebut Indonesia dulu. Indonesia belum lahir pada abad ke-17. Indonesia itu paling tidak lahir baru tahun berapa? Nama Indonesia at least 1928 Sumpah Pemuda, ya kan. Tapi kalau mau bilang negara Indonesia baru lahir ya 17 Agustus 1945. Jadi kalau zaman Belanda jangan bilang Indonesia. Ini juga perlu koreksi. Ini saya paling senang kalau ngoreksi orang gitu ya. Jadi soalnya saya jadi kelihatan rada pinter gitu ya. Oke, jadi tujuan saya adalah meluruskan salah paham atau kekeliruan dalam pemahaman kita tentang sejarah. Supaya apa? Supaya kita mempunyai dasar yang kuat, terutama bagi hamba-hamba Tuhan, mahasiswa seminari dan pelayan-pelayanan di gereja, untuk bisa benar-benar mengerti dan menjiwai dan terus menjalankan pelayanan di atas landasan sejarah. Ya. Jadi kita perlu detail. Jadi apa yang saya lakukan itu, research yang saya buat itu benar-benar detail dan mendalam untuk bisa masuk. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Terus kita ya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Itu omongan yang salah sebetulnya, itu detail yang salah. Indonesia tidak dijajah Belanda selama 350 tahun. Nanti saya tunjukkan. Memang Belanda hadir di Indonesia pertama kali tahun 1596, itu betul. Tapi kalau yang namanya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu juga salah. Dan juga tidak seluruh pulau-pulau di Nusantara itu semua didatangi Belanda. Ada yang iya, ada yang enggak, begitu ya. Oke, selanjutnya ini saya paling senang peta. Bu Kastel juga. Jadi waktu di kelas kemarin Bu Kastel bilang saya suka peta. Saya bilang yes gitu. Karena peta itu
itu sangat menolong ya. Ini peta Indonesia, the Dutch East Indies, Hindia Belanda. Sudah bisa lihat itu di atas itu East Indies, masih namanya East Indies. Ini abad 17, jadi sudah mirip sekali dengan kepulauan Nusantara yang kita kenal sekarang ya. Kalau yang ini saya lebih suka, ini abad 16 saudara. Ini saudara lihat, ini Kalimantannya di sini ya, cuman kepotong. Sulawesinya masih belum seakurat yang kita pahami tentang Sulawesi ya, tapi sudah lumayan ya. Terus ini yang paling saya suka ini apa itu namanya, yang Papua ini dulu kelihatan masih terpotong-potong, dipikir pulau-pulau yang terpisah. Lalu ini Ambon dan sebagainya. Inilah pusat center dari apa yang saya pelajari di dalam riset saya. Jadi the Dutch East Indies, dan yang terutama itu pulau-pulau di Maluku yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Saudara, rempah-rempah pada abad ke-16 itu sangat mahal harganya. Di Eropa 1 kilogram pala, sudah tahu biji pala? 1 kilogram pala itu lebih mahal dari 1 kilogram emas. Kaget ya? 1 kilogram pala itu lebih mahal dari 1 kilogram emas. Oleh karena itulah pelayar-pelayar, pelaut-pelaut dari Portugis, dari Spanyol, dan kemudian Belanda itu rela berlayar. Pertama kali kapal Belanda berlayar dari pelabuhan Rotterdam melewati selatan Afrika menuju ke Samudra Hindia sampai mendarat di Banten tahun 1596, membutuhkan waktu 14 bulan. Bayangkan, 14 bulan di laut dijalani. Kenapa? Karena 1 kilogram pala lebih mahal dari 1 kilogram emas. Saya bayangkan. Ya, jadi kembalikan pemikiran saudara tentang ini. Ada satu semangat baru di Eropa di mana mereka ingin mengalahkan seluruh dunia. Jadi kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah. Bukan cuma pala saja ya, tapi juga termasuk cengkeh, termasuk pepper, lada, dan berbagai macam kayu manis, kayu cendana dan sebagainya. Oke? Nah, ini awal kedatangannya. Kita melihat bahwa sebelum Belanda datang, Portugis dan Spanyol sudah datang terlebih dahulu, lebih dari 50 tahun. Jadi Belanda itu ketinggalan kereta. Ketinggalan keretanya nggak main-main, lebih dari 5 dekade. Ya, mereka sudah datang dulu, Portugis dan Spanyol. Mereka sudah tiba di bagian selatan India, lalu ke Malaka, baru ke pulau-pulau di Nusantara termasuk Ambon. Nanti bagi saudara yang di kelasnya buka sel sejarah teologi Asia, nanti Rabu dapat lebih detail lagi dari saya. Oke? Kalau yang nggak hadir di kelas, bukan termasuk anggota kelasnya buka sel, datang juga boleh. Saya yang undang ya Bu. Begitu ya. Jadi Portugis dan Spanyol udah datang terlebih dahulu. Mereka sudah mulai mendapatkan keuntungan dari para palawija rempah-rempah tersebut. Dan kemudian mereka sudah mulai berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah karena mereka jadi kaya. Barulah kemudian Belanda, nah sekarang begini saudara, Belanda juga ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Tetapi satu hal yang saudara perlu sangat perhatikan ketika kita belajar teologi ya, kita tidak bisa melepaskan teologi itu dari konteks sejarah, budaya, ekonomi, politik, hubungan internasional, dan kehidupan secara keseluruhan. Kalau saudara, saya sebut saja, kalau saudara cuma mau fokusnya di sistematik teologi, lalu belajar doktrin Allah Tritunggal, tapi hanya utek cuma doktrin Allah Tritunggal tanpa mengerti konteks bagaimana sejarah doktrin Allah Tritunggal itu bertumbuh, berkembang, dan mengalami berbagai macam struggle, pelajaran sistematik teologi saudara nggak ada gunanya.
Karena apa? Karena hanya mengambil satu wilayah tanpa melihat bagaimana terjadinya. Kalau saudara mau belajar doktrin Allah Tritunggal tetapi tidak membicarakan konsili Naisea pada tahun 325 dan melupakan istilah homoousios, bocai saudara, atau bocai, nggak ada guna, nggak ada sayur. Sebab apa? Sebab pergumulan doktrin Allah Tritunggal itu dimulai sejak tahun 318, Arian kontroversi. Jadi kalau sudah cuma ngomongin doktrin Allah Tritunggal zaman sekarang tanpa harus apa artinya homoousios, apa artinya of the same essence, saudara kehilangan banyak. Itu salah satu contoh saja. Nah sekarang ini kembali lagi ke poin saya. Untuk mengerti apa yang terjadi di Nusantara, kita perlu kembali menengok apa yang terjadi di Eropa. Di Eropa sebelum Belanda berlayar ke Indonesia, ke Nusantara, itu sudah ada permusuhan antara Belanda dengan Spanyol. Belanda dijajah Spanyol. Dan pada pertengahan abad ke-16 Belanda baru melepaskan diri dari Spanyol. Nah sekarang kalau sudah memikirkan abad ke-16 harus mikir apa nomor satu dalam hal sejarah? Reformasi. Martin Luther, John Calvin, Zwingli, Melanchthon. Apa yang terjadi di Eropa itu kemudian juga akan tercermin di Asia. Saya kembali ke Eropa. Belanda dijajah Spanyol pertengahan abad ke-16. Spanyol itu negara apa? Secara religi, secara keagamaan Katolik. Saudara harus tahu itu dulu. Belanda berantem sama Spanyol memang kelihatannya hanya masalah politik saja. Tidak, itu juga masalah religion. Ketika Belanda melepaskan diri dari Spanyol, ketika akhirnya Belanda bisa mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol, tentu saja Belanda nggak mau lagi berada di bawah kungkungan Spanyol. Belanda juga menolak ajaran Katolik. Nah kebetulan reformasi baru saja terjadi. Belanda adopsi Calvinisme, Protestan. Jadi sudah melihat ada alasan mengapa Belanda tiba-tiba jadi Protestan. Karena permasalahan politik, karena mereka baru saja mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol. Saya lihat ya, jadi di Eropa Belanda dan Spanyol, Belanda dan Spanyol itu bermusuhan. Lalu kemudian di Nusantara sama juga berantem lagi kan, rebutan rempah-rempah. Jadi Belanda itu ngotot untuk datang ke Nusantara bukan hanya sekedar untuk mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Belanda ngotot juga menegakkan ajaran Calvinisme atau reform Protestantism. Itu adalah karena dia juga mau menunjukkan mereka lebih superior dari Spanyol dan Portugis dalam hal keagamaan. Jadi superioritas dan kekuasaan yang mau ditunjukkan itu semuanya menjadi satu, bukan hanya masalah perdagangan, bukan hanya masalah politik, bukan hanya masalah keagamaan, tetapi semuanya menjadi satu. Jadi oleh sebab itulah Belanda sangat-sangat berjuang secara sangat keras untuk mendapatkan monopoli itu. Nah, saudara pasti ingat yang namanya Cornelis de Houtman. Pernah ingat ya, yang pemimpin kapal Belanda itu ada 4 kapal Belanda yang mendarat di Banten pada tahun 1596. Itu pada musim gugur 1596. Mereka berangkat itu pada musim semi tahun 1595. Jadi seperti yang saya katakan 14 bulan berlayar dijalani. Nah, saya lihat tahun 1596 Cornelis de Houtman tiba di Banten. Tahun 1602 VOC berdiri. VOC itu apa? Bahasa Inggrisnya Verenigde Oost-Indische Company atau the Dutch East India Company, kantor perdagangan Belanda di East Indies ya, di India Timur. Saudara, ini yang mau saya luruskan.
Memang betul, 1602 VOC tiba di berdiri di Nusantara. Nah, VOC itu sebetulnya apa? VOC itu bukan pemerintah Belanda, saudara. Kita yang salah tadi yang bilang kalau 350 tahun dijajah Belanda. Kalau yang namanya penjajahan itu dari satu negara mencaplok negara lain yang kemudian dijadikan bagian dari negaranya secara politis. Itu penjajahan. VOC tidak penjajahan, VOC itu dagang. Jadi saudara harus menanamkan di dalam pemikiran saudara, VOC tujuan utamanya adalah mencari kekayaan dan mencari kekayaan saja. VOC didirikan supaya mereka bisa sebelum VOC didirikan itu ada perusahaan-perusahaan kecil-kecil dari Belanda yang berusaha berlayar sendiri-sendiri untuk kemudian mengeruk kekayaan dari Nusantara itu tadi pala, cengkeh dan sebagainya. Nah, kalau perusahaan itu kecil-kecil seperti itu, mereka bersaing sendiri nggak akan menang, nggak akan besar, nggak akan bisa mengalahkan Spanyol dan Portugis, benar kan? Jadi di Belandanya mereka punya akal, lebih baik kita mendirikan satu kantor dagang. Itu adalah stock market pertama yang pernah lahir di dunia. Saudara perlu catat ini. VOC itu adalah stock market pertama yang lahir di dunia, yang selama 200 tahun itu bisa kekayaannya menjadi 60.000 kali. 60.000 kali lipat. Dan sampai sekarang, kalau dilihat kursnya dan perbandingan antara mata uang dulu, mata uang sekarang, VOC belum ada yang mengalahkan. Apple masih belum bisa mengalahkan, Microsoft masih belum bisa mengalahkan, Samsung masih belum bisa mengalahkan. Ini adalah stock market terbesar yang pernah ada di seluruh dunia. Belanda jadi kaya karena Nusantara diambil kekayaannya. Abad ke-17 di Belanda itu disebut sebagai the Gilded Age atau the Golden Age. Kalau saya ke Belanda, saya sering ke Belanda setahun 2 kali, 3 kali. Saya sering guyon sama teman-teman saya yang di Belanda. Lu tahu, kamu bilang abad 17, kamu bilang the Golden Age. Where does the gold come from? From Nusantara. Alright, jadi begini, poin saya kembali lagi adalah bahwa VOC itu bukan pemerintah Belanda. VOC itu cuma kantor dagang, tapi VOC diberi wewenang oleh pemerintah Belanda untuk nomor 1 bikin uang sendiri, cetak uang sendiri. Dia bukan negara, kan yang sebetulnya boleh mencetak uang itu kan negara kan, tapi VOC diberi wewenang untuk mencetak uang sendiri. Saya nggak bawa ke sini, tapi saya punya koleksi beberapa mata uang VOC, saudara, dari abad 17-18 itu my prized possession, benar-benar asli, masih ada tulisannya VOC begitu, 1 sen. Nomor 1, boleh cetak uang sendiri. Nomor 2, diizinkan untuk perang dengan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Nomor 3 ini yang paling saya senangi. Mereka boleh kalau misalnya ketemu kapal Portugis atau kapal Spanyol di laut, misalnya di Laut Maluku atau di Samudra Hindia begitu, mereka boleh merompak mengalahkan kapal-kapal Portugis dan kapal-kapal Spanyol itu, lalu kekayaannya boleh diambil alih lalu dibawa pulang ke Belanda. Dan mereka juga disarankan untuk menyebarkan ajaran Calvinisme di Nusantara. Jadi saya melihat itu, agama itu cuma nempel saja. Tujuan utamanya adalah mencari kekayaan. Oke, itu jadi ini yang poin saya adalah memang benar VOC didirikan tahun 1602, tetapi Belanda tidak menjajah Indonesia sejak 1602. Saya harap jelas ya, itu dua itu harus dibedakan. Oke, next. Ya, tadi saya udah ngomongin VOC di Hindia, wewenang VOC di Hindia Belanda. Jadi ada perbedaan. VOC itu berlangsung dari 1602 sampai bubar tahun 1799. Nah, saudara mungkin tanya, Pak Yuda, kenapa kok VOC bubar setelah 200 tahun? Ya, setelah 200 tahun itu tren sudah berubah. Jadi tadinya rempah-rempah itu sangat eksotik, lalu kemudian rempah-rempah itu tidak lagi eksotik. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua, korupsinya gila-gilaan. Selalu. Ya, kalau sebuah perusahaan dikorupsi pasti hancur.
Nah, sedikit poin mengenai rempah-rempah. Kalau saudara pikir rempah-rempah di Indonesia, paling saudara pikir pala lada buat apa sih Pak Ida? Masa juga kan paling cuman sedikit begitu ya. Masa mau satu panci sayur mau pakai pala sekilo? Rasanya nggak karu-karuan kan? Kita di sekarang ini, zaman sekarang itu memikirkan rempah-rempah itu hanya untuk masak. Pada zaman itu bukan, saudara. Rempah-rempah itu adalah sesuatu yang eksotik, yang harganya bukan dikandung oleh bendanya, tetapi harganya itu dikandung oleh nilainya. Harga dan nilai ini saya bedakan. Sama kalau saudara misalnya kalau yang di Amerika itu seneng ngumpulin baseball card ya. Cody, do you collect baseball card? No. Never mind. Baseball card. Kalau dilihat itu cuma baseball card, cuma satu lembar kartu begitu bisa dijual sampai puluhan ribu dolar, ya kan? Itu kan nggak seimbang kan? Itu selembar kertas itu kalau hilang sudah hilang, tapi bisa berharga puluhan ribu dolar. Kalau misalnya ini Babe Ruth atau siapa begitu, atau saudara yang mengumpulkan perangko, itu bisa harganya sampai jutaan rupiah begitu kan? Jadi harganya tidak seimbang dengan nilainya. Jadi rempah-rempah itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat eksotik. Jadi kalau hanya orang kaya yang bisa memiliki rempah-rempah. Hanya orang kaya yang bisa membeli nutmeg. Jadi sama saja, bayangan aja kita kalau sekarang ya belinya emas permata lalu dipakai semua gitu ya, kalung, gelang, cincin begitu, tangan 10 pakai cincin 10 begitu kan, untuk menunjukkan kaya gitu kan ya, itu kan emas. Tapi sama, orang-orang zaman dulu itu kalau bisa mendisplay rempah-rempah itu di rumahnya, itu sudah benar-benar high class. Jadi tidak ada stiker price-nya. Harga itu bisa dilambung-lambungkan semaunya. Jadi saudara paham ya, jadi bukan hanya untuk masak. Begitu. Oke, saya lanjutkan. VOC bubar tahun 1799. Nah, setelah VOC bubar tahun 1799, barulah Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi kalau mau dibilang Indonesia dijajah Belanda secara teknis benar secara istilah itu baru setelah tahun 1800. Itu benar. Jadi Ratu Belanda pada waktu itu yang kemudian pertama Raja lalu Ratu Belanda yang kemudian juga menjadi penguasa di Nusantara. Jadi saudara perlu lihat perbedaannya, oke? Nah sekarang ini yang saya mau lebih masuk lagi mengenai bagaimana Belanda membawa teologi reform ke Nusantara. Ya, tadi kita sudah mengenal, kita pasti ingat Cornelis de Houtman yang jadi nakoda kapal. Adiknya dia yang namanya Frederick de Houtman itu juga berlayar ke Nusantara. Nah, Frederick de Houtman ini bukan pedagang, dia itu belajar bahasa. Dan mereka berpikir begini, Belanda sangat taktis. Bahasa Belanda terlalu sulit untuk diajarkan kepada orang-orang Nusantara. Dan mereka juga sombong juga, mereka nganggap bahasa Belanda itu bahasanya orang kelas atas, jadi mereka nggak mau ngajarin bahasa mereka ke orang-orang Melayu. Sebelum Belanda datang, Portugis sudah ada di sini kan. Bahasa Portugis itu sudah dipakai sebagai salah satu lingua franca di Kepulauan Nusantara. Jadi masyarakat ngomong Portugis itu sudah biasa. Nah, karena apa? Karena Portugis itu juga dibawa oleh para misionari Yesuit, para misionari Societas Jesu. Jadi saudara harus lihat lagi sekarang ini persaingan agama. Ya, yang misionari Yesuit sudah menyebarkan agama Katolik di Nusantara, bahasa Portugis sudah diterima di Nusantara. Hampir di seluruh kepulauan Nusantara banyak orang yang pandai berbahasa Portugis. Nah, ketika Belanda masuk, Frederick de Houtman ini dia seorang yang belajar linguistik, yang belajar bahasa, dan Belanda tidak mau, nomor satu Belanda tidak mau memakai bahasa Belanda untuk berkomunikasi dengan orang-orang Nusantara, penduduk asli Nusantara. Belanda juga tidak mau memakai bahasa Portugis. Kenapa, saudara? Kalau pakai bahasa Portugis berarti mereka mengakui mereka lebih inferior kan?
Wong musuh di Eropa musuh kok. Ngapain pakai bahasa mereka, begitu kan? Jadi mereka memilih memakai bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Jadi ini juga ada sejarahnya, saudara. Kenapa akhirnya bahasa Melayu meluas di seluruh Nusantara yang kemudian menjadi bahasa Indonesia tahun 1928 Sumpah Pemuda. Saya lihat itu ya. Nah, ini keistimewaan Frederik de Holtman ini begini, saudara. Dia waktu itu dari Banten dia pergi ke Aceh. Dia dari Banten dia pergi ke Aceh. Dia mau mempelajari bahasa Melayu karena di Sumatera sana kan. Dia ditangkap oleh Sultan Aceh. Pengikut-pengikutnya di penjara. Dia juga di penjara. Lalu pengikut-pengikutnya dibujuk sama Sultan Aceh. Dibilang, kalau kamu mau jadi Muslim, ya, lalu kemudian kamu mau menikah dengan putri-putri dari Aceh, kamu dibebaskan dari penjara. Pengikutnya ada yang mau seperti itu. Frederik de Holtman tidak mau, dia di penjara. Selama di penjara itu justru dia belajar bahasa Melayu, dan kemudian saudara dia menerbitkan sebuah buku, yaitu pada tahun 1603. Buku ini berjudul dalam bahasa Belanda Spraak and the Woordboek in the Malaysia and the Madagaskarse talen met alle Arabische and the Turkse woorden. Jadi ini adalah dictionary, apa itu dictionary? Kamus pertama bahasa Belanda dan bahasa Melayu, juga bahasa Madagaskar dan bahasa Melayu, bahasa Madagaskar dan bahasa Belanda, Belanda Melayu, Belanda Madagaskar. Dan di dalam buku ini itu pertama kali dia tuh mengumpulkan, Frederik de Holtman itu mengumpulkan dialog-dialog ketika dia di dalam penjara. Dia mendengarkan anak-anak kecil omong-omong di luar tembok penjara, dicatat sama dia. Jadi terus kemudian dijadikan buku dialog semacam tanya jawab begitu. Jadi ada satu anak namanya Abraham. Abraham ketemu sama temennya Adi. Lalu Abraham mengatakan, Assalamualaikum Adi. Adi menjawab, Waalaikumsalam. Apa kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja. Itu semua ditulis sama Frederik de Holtman. Satu kolom bahasa Belanda, satu kolom bahasa Melayu. Sehingga buku ini tahun 1603 langsung diterbitkan, langsung disebarkan. Orang-orang Belanda yang mau berlayar ke Nusantara sudah punya contoh-contoh percakapan, dan kemudian di belakangnya juga ada definisi kata-kata dari bahasa Melayu ke Belanda, lalu juga bahasa Madagaskar ke Belanda. Jadi saudara lihat, bahasa itu satu hal yang sangat penting untuk bisa menembus masyarakat. Dan buku dari Frederik de Holtman ini dipakai di mana-mana. Nah, ini yang istimewanya begini, saudara. Kemarin bulan Juni saya ke Leiden. Saya sudah punya buku ini. Sebelumnya saya sudah mendapatkan kopi dari buku ini di Den Haag. Saya sudah punya kopi dari buku ini di Den Haag. Kemudian saya ke Leiden. Kemarin yang di Leiden saya melihat buku yang sama, tetapi di belakangnya ada tulisan-tulisan tangan. Ini kan bukunya dicetak. Ada tulisan-tulisan tangan yang rupanya buku ini dimiliki oleh seorang ibu, seorang istri orang Belanda yang juga mencatat percakapan-percakapan bahasa Melayu yang belum ditulis di dalam buku ini, saudara. Pertanyaannya tentang pasar berapa harga 1 kilogram buncis. Saya mau beli gula. Begitu ditulis. Jadi buku ini, poin saya adalah buku ini dipakai. Buku ini bukan cuma disimpan di museum, tapi dipakai pada zamannya untuk mereka belajar bahasa Melayu. Jadi sangat penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang tentang teologi reform. Pada tahun 1611, jadi ini semua berdekatan, saudara. Tahun 1611 diterbitkan sebuah buku yang di sini judulnya adalah Surat ABC. Saudara bisa lihat ya tulisannya ABC ya. Surat ABC akan mengajar anak budak-budak seperti diajarkannya kepada segala manusia Nasrani dan berbagai sembahyang Kristen. Itu judulnya, saudara. Jadi ini adalah sebuah buku katekisasi.
Ini adalah sebuah buku katekisasi yang diterbitkan tahun 1611. Jadi tujuan Belanda juga untuk memperkenalkan teologi reform melalui katekisasi, di mana buku ini dipakai di sekolah. Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Ambon, di Halmahera, di Ternate, di kebanyakan kepulauan di Maluku dan juga di Batavia. Ini buku pegangan, ini dalam bahasa Inggrisnya disebut primer, buku pegangan yang kemudian menjadi bahan ajaran. Tapi saya melihat di dalam ajaran ini isinya, pertama memang diajar anak-anak, diajar nulis A, B, C sampai Z begitu, lalu angka 1, angka 2, angka 3 begitu ya. Jadi bagaimana menulis dan berhitung secara sederhana, tetapi kemudian isinya adalah merupakan penyebaran Protestantisme di Nusantara yang diterbitkan oleh Albertus Royal tahun 1611 ya. Pertama tadi saya sudah katakan alfabet, membaca, berhitung, tetapi kemudian 3 pilar kekristenan. Doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, dan 10 perintah Allah. Saudara, jadi dari kecil anak-anak Nusantara, anak-anak kecilnya Nusantara itu diajar oleh guru-guru Belanda untuk sambil belajar membaca, isi bacaannya adalah 3 pilar kekristenan ini, saudara. Luar biasa. Jadi kembali lagi kepada betapa pentingnya mengajar dasar kekristenan yang sangat kuat sejak anak-anak itu masih kecil. Bagi saudara-saudara yang konsentrasinya adalah pendidikan Kristen, silahkan mempelajari ini sebab sangat penting. Dari kecil ajarkan anak-anak untuk menghafalkan pengakuan iman rasuli. Saya sedih sekali saudara kalau tahu ada gereja yang tidak setiap minggu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya sedih sekali. Saya sedih sekali kalau orang Kristen nggak bisa menghafalkan 10 hukum Allah. Saya sedih sekali. Ya, ini warisan, ya. Jadi menjadi dasar sejak kecil anak-anak diajar seperti itu, ya. Kemudian katekisasi tadi saya katakan. Nah, sudah tentu sudah mengenal Heidelberg Catechism, ya. Jadi Heidelberg Catechism itu kan merupakan katekisasi yang diterbitkan sejak tahun pertengahan abad ke-16, ya, yang kemudian menjadi dasar bagi katekisasi di gereja-gereja reform di Belanda. Saudara kalau lihat tanggalnya baru diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu baru tahun 1623. Tadi yang buku yang surat ABC tadi 1611. Jadi di sini kita melihat surat ABC itu udah lebih dahulu. Karena apa? Karena Heidelberg Catechism lebih panjang kan, lebih sulit. Jadi penerjemahannya juga membutuhkan waktu dan juga tidak terlalu praktis. Memang di Belanda Heidelberg Catechism menjadi dasar untuk katekisasi bagi seluruh orang-orang Protestan di Belanda kan. Tetapi di Nusantara agak sedikit ketinggalan. Ya, nah kemudian juga baru ini kontrasnya saudara, baru penerjemahan Injil Matius yang pertama itu tahun 1629. Saudara lihat. Dari data sejarah ini saja, penafsiran saya begini, saudara. Bagi orang-orang pendeta-pendeta reform Belanda itu, mana yang lebih penting, Alkitab atau katekisasi? Kalau melihat tanggal penerbitannya, katekisasi lebih penting. Ya, jadi penerjemahan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu itu baru tahun 1629. Kalau saudara tanya keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kapan Pak? Baru selesai tahun 1733. 100 tahun lebih baru selesai. Jadi sudah lihat kontrasnya. Sedangkan buku-buku katekisasi ini udah beredar, udah dipakai di seluruh Nusantara sejak 1611. Ya, oke. Nah sekarang saya berikan sedikit. Ini menarik buat saya. Saya paling suka ngomongin tentang hal ini. Saudara tadi ingat persaingan antara bahasa Portugis dan bahasa Melayu, bahasa Belanda ya. Saya sudah katakan. Orang-orang Portugis sudah hadir, misioneri Yesuit sudah hadir di Nusantara lebih dari 50 tahun sebelum Belanda datang. Bahasa Portugis sudah dipakai di gereja.
untuk memanggil nama Allah Tritunggal, ya ini saya cuma kasih satu contoh saja karena saya tidak punya waktu. Kalau saudara tertarik untuk membaca lebih luas lagi, tadi sudah disebutkan, ini buku saya yang pertama, The Way to Heaven, Catechism and Sermons in the Establishment of the Dutch Reformed Church in the East Indies. Buku saya membahas ini semua, ya, diterbitkan oleh Wave and Stock tahun 2014. Saya membahas lebih dalam lagi. Nanti akan saya bicarakan tentang The Way to Heaven. Kenapa The Way to Heaven? Tapi sekarang saya mau poin saya adalah Allah Tritunggal terlebih dahulu, saudara. Di dalam bahasa Portugis yang kemudian dicampur dengan bahasa Melayu, Allah Tritunggalnya itu mereka menyebutnya untuk Allah Bapa, kata Deus itu Allah dalam bahasa Portugis. Jadi untuk Allah Tritunggalnya mereka menyebutnya Deus Bapa, Allah Bapa, ya, God the Father, lalu Deus Anak, Allah Anak atau God the Son. Lah, itu kan bisa Deus Bapa, bahasa Melayu sama bahasa Portugis bisa digabung. Deus Anak juga bisa digabung. Roh Kudus gang buntu mereka. Jadi pilihnya tetap aja Spirito Santo. Jadi mereka untuk Roh Kudus tetap adopsi keseluruhan nama di dalam bahasa Portugis, ya. Jadi ini kan orang-orang Portugis mengajarkan Allah Tritunggal dengan nama Deus Bapa, Deus Anak, dan Spirito Santo. Ingat, Belanda bersaing sama Portugis. Pada awal-awalnya, jadi sekitar awal abad ke-17, ini nama Allah Tritunggal, Deus Allah, Deus Bapa, Deus Anak, Deus Spirito Santo itu beredar. Bahkan di dalam penerjemahan Heidelberg Catechism tahun 1623, ini masih dipakai. Jadi Belanda masih sedikit oke lah, yalah pinjem istilahnya Portugis oke lah. Tapi belakangan setelah Belanda lebih kuat lagi, VOC lebih kuat lagi di Nusantara, ini yang nama Allah Tritunggal dalam bahasa Portugis akhirnya hilang. Karena masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, akhirnya nama Portugis itu hilang. Apa yang terjadi, saudara? Mereka pilih nama Allah. Nah, di sini keunikannya, saudara. Belanda lebih cenderung memilih nama Allah yang asalnya adalah dari bahasa Arab, yang sudah dipakai oleh saudara-saudara umat Muslim. Mereka lebih pilih Allah ketimbang pilih nama Tritunggal Portugis. Saya lihat. Karena apa? Karena pertikaian dan persaingan dengan Portugis, mereka menolak Portugis, mereka lebih milih Allah. Dan oleh sebab itulah sampai sekarang kita tetap memakai nama Allah. Itu ada sejarahnya, saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang tanya kepada saudara, kembali kepada penjelasan saya ini. Nah, ini tadi ini saya ambilkan dari sebuah dictionary yang saya juga punya. Dictionary ini disusun oleh Dan Cards yang menerjemahkan Heidelberg Catechism ke dalam bahasa Melayu tadi, saudara, ya. Nah, ini Dan Cards bilang ini untuk definisi tentang kata God, Allah. Jadi di sini God dalam bahasa Belanda ini bahasa abad 17. Saudara yang belajar bahasa Belanda abad 21 agak beda, ya. Ini God-nya biasanya cuma GOD aja, ini ditulis GODT, ya, God. Itu padan katanya adalah Allah. Bankat menjelaskan ini, God itu adalah Allah of Allah Ta'ala. Mungkin bagi saudara yang seumur saya ingat waktu masih kecil dulu berdoa kepada Allah Ta'ala, itu God of all gods, begitu, ya. Ini di sini dikatakan Portugese woord Deus is zeer gebruikelijk onder de Maleise christenen. Jadi kata Portugis Deus itu sudah banyak dipakai oleh orang-orang Melayu Kristen. That God is, yaitu tentang Allah. Tetapi yang menjadi berilahi of apa ampunya Allah Ta'ala. Itu penjelasan mereka dalam bahasa Melayu. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah Belanda lebih memilih padan kata Allah untuk kata God. Walaupun mereka juga menyadari bahwa Portugis sudah pakai kata Deus. Nah, ini saya tidak bawa di sini, tapi ada lagi dictionary yang diterbitkan pada
akhir abad ke-17 yang juga menyatakan hal yang sama. Begitu ya, saudara. Jadi di sini kita melihat akhirnya kita di Nusantara dan di Indonesia sekarang itu memakai nama Allah. Nah, ini satu lagi sebelum saya akhiri. Saudara kalau melihat tadi 1611 lalu 1623, pada tahun 1624 itu gereja-gereja di Belanda, jadi gereja-gereja di Belanda sudah berdiri, pendeta-pendeta yang datang dari Belanda itu mendirikan gereja-gereja baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Melayu, ya, dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Melayu, yang kemudian mereka kalau sudah ada gereja berarti perlu ada tata gereja, ya. Pak Arman barusan kembali dari ngomongin tager talak, 4 hari 4 malam, Pak, capek sekali beliau. Itu baru hanya revisi saja ya, apalagi kalau mesti harus nulis barunya. Tahun 1624 pendeta-pendeta Belanda yang datang ke Nusantara itu menulis tata gereja untuk gereja di Belanda di kota, karena waktu itu mereka di Batavia, jadi disebutnya The Church Order of Batavia. Ya, tahun 1624. Nah, saya ingat 1611 tadi sudah saya bahas, 1623 tadi sudah saya bahas. Kalau saudara ingat 1624, ada satu lagi di Belanda yang tidak terlalu jauh, yaitu tahun 1618, 1619. Coba siapa yang cinta sejarah yang bisa menyebutkan kepada saya 1618, 1619 itu tahun apa di Belanda? Apa yang terjadi di Belanda? 1618, 1619. What happened in the Netherlands? Nobody? 1618, 1619. Apa yang terjadi di Belanda? Politik etis. Synod of Dort, Canons of Dort. Terima kasih. Arminius, Calvinism. Terima kasih. 5 points of Calvinism. The Canons of Dort. Itu 16. Saudara, kalau belajar teologi harus ingat semua ini, saudara. Sebab semua ini berkaitan. Jangan hanya, oh ya itu Synod of Dort gak penting. Enggak, sudah semua berkaitan. Sudah lihat, tanggalnya itu sangat berdekatan. 1619 sama 1624 itu cuma 5 tahun. Jadi ketika saya mempelajari The Church Order of Batavia tahun 1624 itu mirip sekali dengan keputusan dari sinode di kota Dort tahun 1618, 1619. Itu boleh dibilang word for word yang Batavia itu meminjam dari Synod of Dort untuk aturan tata gerejanya, hanya saja dirubah-rubah sedikit supaya sesuai dengan di Nusantara. Jadi kalau yang di Dort dibilang oh nanti di kota Amsterdam, di sini dipindah jadi di kota Batavia begitu. Tetapi ketika saya baca aturan tata gerejanya itu masih banyak sekali yang dari Sinode Canon of Dort sampai Church Order of Batavia tahun 1624 sampai sekarang. Saya bagi saudara-saudara yang berasal dari GKI atau yang nanti bakal ditabiskan di GKI, itu aturan ujian peremptoarnya itu masih terpaku pada abad 17, saudara. Tentang ujiannya, bagaimana dari klasis, bagaimana dari sinode, perwakilan sinode yang harus hadir di dalam ujian peremptoar, itu semua masih sama. 400 tahun. Jadi ini sangat penting untuk kita mengerti ya. Jadi The Church of the Order of Batavia itu mereka menyebutkan bahwa ada empat jabatan di dalam gereja, yaitu pendeta, tua-tua, diaken, dan guru. Itu 4 jabatan yang diordain. Lalu kemudian ini kemarin mahasiswa saya ajak ke gereja Sion di Jakarta. Ada yang sudah pernah datang di gereja Sion? Oh, kalah sama murid-murid saya dari Amerika loh. Perlu datang. Ini saya cepetin aja. Ini gereja ini dibangun di Jakarta di luar tembok kota Batavia pada tahun 1695. Selesai tahun 1695, dibangun 1693, selesai 1695. Ini bagian dalamnya, saudara. Arsitektur ini adalah arsitektur abad 17. Itu mimbarnya setinggi ini, terus di atasnya itu dikasih sounding board begitu. Zaman dulu nggak ada mikrofon, nggak ada listrik. Jadi supaya
khotbahnya bisa didengar itu atasnya dikasih atap supaya suaranya mantul. Itu sangat-sangat arsitekturnya sangat barok ini. Nah, ini di sini yang paling saya sukai ini organnya. Ini saya lagi mencoba organnya. Bagus sekali ya. Ini dari arah mimbar menuju ke bagian belakang. Nah, kalau saudara ke gereja Sion ini dan saudara pergi ke sebuah gereja di Belanda yang dibangun pada abad 17, arsitekturnya persis sama. Tempat duduk para anggota deacon apa? Diakonia ya, pelayan deaconnya di sebelah sini. Tua-tua majelis di sebelah sana, lalu yang di sebelah sana itu tempat duduk para pendeta, lalu di bagian belakang sana adalah tempat duduk untuk para petinggi negara, gubernur jenderal dan sebagainya. Saudara, semua itu masih sama. Ada pentingnya saudara yang kuliah di Amanat Agung untuk ngadain field trip ke gereja Sion sekali-sekali. Saudara? Nah, kemudian juga satu hal yang saya mau menutup pembicaraan saya ini dengan contoh yang lain adalah menyanyikan mazmur. Ini kalau ini sudah masuk ke jiwa saya, saudara. Tapi yang saya pelajari saat ini adalah sejarah penerjemahan mazmur. Tadi saya buka kuliah ini dengan menyanyikan sedikit dari doksologi. Saya sudah katakan nada atau melodi dari doksologi yang saudara nyanyikan itu sudah ada sejak tahun 1551. Nah, Calvin, jadi saya kembali lagi ke Geneva. Calvin pada masa hidupnya ketika dia melayani di gereja di Geneva, satu poin yang dia katakan adalah begini, saudara. Ketika kita menyanyi, kita juga berdoa. Bagi Calvin, berdoa itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan perkataan seperti kita biasa berdoa. Yang kedua adalah dengan nyanyian. Nyanyian kita di gereja ketika kita beribadah itu setara dengan doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan sembarangan menyanyi lagu yang pokoknya yang penting nadanya enak tapi kata-katanya amburadul. Ya pokoknya yang penting enak, musiknya enak begitu ya. Bukan seperti itu, saudara. Ketika kita menyanyi kita berdoa. Nah, bagi Calvin, Tuhan sudah memberikan kepada kita nyanyian yang terindah di dalam firman-Nya, yaitu di dalam ke-150 mazmur. Oleh karena itu, kita hanya menyanyikan lagu-lagu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi semangat Calvin adalah menggubah kata-kata dari mazmur itu untuk menjadi yang disebut metrical psalm. Metrical psalm itu kalau saudara belajar puisi itu kan ada meter, ada irama, lalu ada berapa suku kata dalam setiap kalimat. Tadi ketika kita menyanyi puji Allah Bapa Putra, hitung ya, puji Allah Bapa Putra 8, puji Allah Roh Kudus 8, ketiganya yang esa 8, pohon selamat sumber berkat 8. Sudah tahu? Gampang, 8. Saya lihat, untuk diajarkan itu mudah, jemaat mempelajarinya juga mudah. Nah, kenapa Calvin mati-matian setengahnya mengharuskan gereja untuk menyanyi mazmur dengan metrical format seperti ini? Karena sebelum reformasi, sebelum Martin Luther, jadi abad pertengahan, gereja di Roma tidak mengajarkan jemaatnya untuk menyanyi. Waktu zaman sebelum reformasi, bagaimana apa yang dilakukan oleh jemaat ketika mereka hadir di dalam gereja? Fokus utamanya apa? Khotbah? Tidak. Bahasanya aja pakai bahasa Latin. Masyarakatnya nggak ngerti bahasa Latin. Fokusnya di menyanyi? Tidak. Ada nyanyian nggak di dalam misa pada sebelum reformasi? Ada. Siapa yang nyanyi? Para biarawan. Bahasanya apa? Bahasa Latin. Jemaat ngerti nggak? Nggak ngerti. Yang penting ya itu kayak suara surgawi. Jadi jemaat hanya datang
fokus utamanya jemaat itu hanya satu, misa, menerima hosti, untuk kemudian hosti atau roti itu dipercaya sebagai menjadi berubah transubstansiasi menjadi tubuh Kristus, mereka disatukan dengan Kristus. That's it. Sepanjang masa misa mereka itu hanya menunduk dengan pakai rosario, berdoa dengan rosario begitu. Baru ketika imam itu naik ke altar, lalu kemudian mengangkat hostinya, lalu bel dibunyikan ding 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 ding, disitulah dipercaya bahwa roti itu berubah menjadi tubuh Kristus. Ketika imam mengangkat cawan, kemudian bel dibunyikan ding 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 ding, disitulah terjadi transubstansiasi. Anggur berubah menjadi darah Kristus. Jemaat hanya mengangkat mereka ke atas imam. Jemaat hanya mengangkat wajah mereka melihat ke altar pada dua poin itu saja dalam keseluruhan misa. Mungkin karena suara saya terlalu menakutkan. Oke. Jemaat tidak dilibatkan dalam menyanyi atau berpartisipasi dalam seluruh ibadah. Jemaat itu pasif. Mereka hanya melihat ke atas ketika transubstansiasi terjadi dan mereka baru maju untuk menerima hosti. Saudara, apa yang dilakukan oleh Calvin itu luar biasa. Ketika Calvin, Luther juga, tapi ini fokus saya di Calvin ya. Ketika Calvin mati-matian ngotot jemaat harus menyanyi mazmur, apa yang terjadi, saudara? Jemaat nomor satu berpartisipasi, suara mereka didengar, dan jemaat itu siapa? Bukan cuma laki-laki saja, laki-laki, wanita, dan anak-anak dilibatkan. Ini penting, saudara. Ini merupakan satu perubahan besar yang jarang dibicarakan oleh liturgi tata ibadah dan sebagainya. Partisipasi jemaat. Calvin mengadakan satu perubahan yang luar biasa di dalam dia ngotot menyanyi mazmur. Saya lihat di situ. Jadi saya bisa ngomong sampai 2 hari juga bisa nggak kelar, saudara. Tapi ini saya harus membatasi diri. Belanda mengadopsi menyanyikan mazmur, diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Kemudian ketika Belanda datang ke Nusantara mendirikan gereja-gereja di Nusantara, beberapa mazmur itu juga dinyanyikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itulah yang sekarang sedang saya teliti di dalam riset saya. Jadi yang saya ingin tunjukkan bagi saudara-saudara yang berlahir besar di GKI seumur saya, mungkin masih ingat dulu ada buku nyanyiannya 150 mazmur dan nyanyian rohani. Tolong itu jangan dilupakan. Itu adalah harta yang sangat berharga, begitu ya. Nah, jadi saya akan mengakhiri dengan ini saya akan langsung saja karena waktu saya sudah hampir habis. Jadi mengapa kita belajar sejarah? Dari yang saya kupas ini hanya permukaan, maaf saya tidak punya banyak waktu, hanya scratching the surface begitu. Pertama, tadi sudah dikatakan oleh Pak Yeremia, ketika kita belajar sejarah, kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, sungguh luar biasa. Tuhan tetap memelihara gerejanya di tengah-tengah pertikaian, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan. Roh Kudus tetap bekerja. Itu penting untuk diingat. Tapi bagi saya sebagai orang sejarah ada lebih dari itu. Yang pertama, ketika kita mengerti sejarah, kita mengerti identitas kita, who we are and what we are and why we do what we do. Itu identitas. Siapa kita, apa ini kita, dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Tadi saya sudah beri contoh pembukaan saya, tadi ada 3 contoh tentang Votum dan Salam, tentang menyanyikan doksologi, tentang pengumuman pernikahan. Itu membentuk siapa kita sebagai orang Kristen, saudara. Itu identitas. Saya tanya, bagi kita yang di Indonesia, kenapa setiap tanggal 17 Agustus kita perlu mengadakan upacara bendera? Untuk teman-teman yang dari Amerika, kenapa tanggal 4 Juli merayakan Independence Day? Mengapa, saudara? Karena 17 Agustus itu adalah identitas kita sebagai orang Indonesia.
Bukan hanya sekedar, oh iya kita dulu berantem dengan Belanda, begitu saja. Kita tidak perlu setiap tanggal 17 Agustus menghadirkan orang Belanda satu, lalu kita bawa bambu runcing tusuk, gitu kan. Sangat berdarah-darah. Tidak. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah ketika kita mengadakan upacara bendera, kita mengingat siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita disatukan dari Sabang sampai Merauke, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah satu, walaupun kita berbagai macam suku, kita dari Sumatera, dari Bangka, dari Jawa, dari Bali, dari Kalimantan, Pontianak, dari semuanya, kita adalah satu. Itu pentingnya. Ketika kita mempelajari, kalau saudara setuju dengan apa yang saya sampaikan siang ini, saya harap saudara melihat, yang saya sampaikan ini adalah kita tuh juga dipersatukan. Itu identitas kita. Kedua, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kita disatukan dengan the invisible church. Apa itu the invisible church? Kemarin yang ikut kuliahnya Pak Haning pasti ingat ya, bahwa gereja itu adalah bukan hanya sekedar gereja yang di gereja lokal saja, tetapi kita adalah di invisible. Ketika kita beribadah, ketika kita menyanyikan doksologi, kita menyanyi bareng John Calvin. Saudara pikirkan itu. Ketika saya kehilangan orang tua saya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kesedihan itu masih saya bawa. Tapi setiap kali saya beribadah, saya diingatkan, saya bukan cuma beribadah dengan orang-orang yang saya lihat, teman-teman saya yang saya lihat dengan mata sekarang ini. Saya juga beribadah bersama-sama dengan ayah ibu saya di surga. Itu artinya gereja yang kudus dan am. Banyak dari kita yang di Indonesia setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, selalu sebelumnya dikatakan oleh pendeta atau majelis, marilah bersama-sama dengan semua gereja di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu salah satu yang mengikat kita. Tapi bukan hanya itu saja, seluruh sejarah mengikat kita. The Invisible Church. Yang ketiga, kita juga belajar ada continuity dan discontinuity. Ada kesinambungan, tetapi ada juga ketidaksinambungan. Bahasa Indonesia itu indah sekali ya, bisa diperenteng segitu panjang satu kata benda. Kesinambungan dan ketidaksinambungan. Ada hal-hal yang kita warisi dari Belanda, ada hal-hal yang memang harus kita pikirkan dengan konteks lokal kita. Nggak harus semua yang kita dapat dari Jenewa itu semuanya bagus. Ada gereja-gereja sampai zaman sekarang yang hanya menyanyikan mazmur saja, tanpa alat musik, semuanya hanya melodi, itu bahasan yang lain lagi. Tapi poin saya adalah ada gereja yang, kami Calvinis, yang namanya Calvinis itu hanya seperti ini saja modelnya. Bukan seperti itu, saudara. Ada hal-hal yang memang perlu discontinuity, yang tidak harus semua dipegang atau dipraktekkan. Tetapi ada juga hal-hal yang continuity. Nah, ini pergumulan kita harus memikirkan mana yang continuity, mana yang discontinuity. Dan yang terakhir adalah kita harus terus bertanya kepada diri sendiri, what to keep and what can be changed. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai dosen, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pertanyaan itu harus selalu kita tanyakan. Mana yang kita, setelah mempelajari sejarah, setelah tahu apa yang terjadi pada masa lalu, mana yang harus terus dipegang, yang buat saya non-negotiable, tapi mana yang boleh dirubah, dimodifikasi dan sebagainya. Nah, itu pergumulan saudara di gereja masing-masing. Itu pergumulan saya di gereja saya. Maaf saya kepanjangan, tapi saya akan akhiri sekarang. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Sebagai orang yang nggak pernah suka sejarah, karena susah ngafalin tahun-tahunnya, Prof, maaf. Saya mau bertanya, tapi pertanyaan saya ini cukup praktis. Jadi kan kami sebagai student di sini yang sebentar lagi nanti akan diutus untuk ke ladang pelayanan, bagaimana mengimplementasikan sejarah di dalam relasi kami dengan jemaat begitu. Tadi salah satu yang Prof sampaikan bahwa for the sake of pastoral and counseling gitu. Dalam hal itu misalnya apa
contoh konkret yang bisa kami kerjakan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang langsung mendarat ini ya. Jadi begini, untuk kita melihat dari segi praktisnya, tentu saja sejarah itu berawal dari hal-hal yang sifatnya teoritis karena harus dimengerti terlebih dahulu. Tetapi contoh misalnya untuk counseling itu kan wilayahnya banyak sekali. Saya ambil contoh saja ya dari apa yang dilakukan oleh Calvin, karena saya juga mempelajari Calvin sangat mendalam. Dari Calvin bagi jemaat, ya apa yang dilakukan oleh Calvin bagi jemaat. Misalnya yang pertama, Calvin mati-matian menekankan setiap hari Minggu jemaat harus datang ke gereja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, reconciliation. Jadi kalau kita baca catatan-catatan sejarah mengenai Calvin sebagai pendeta, kalau Bapak Ibu baca buku saya yang The Explorer's Guide to John Calvin, itu saya punya satu chapter yang judulnya adalah Calvin the Pastor. Jadi kita bisa melihat kita seringkali kalau melihat Calvin itu hanya sebagai sosok, either you like Calvin very much or you hate him very much because he is the father of predestination and predestination is wrong. Banyak yang memikirnya begitu saja kan. Jadi udah nggak suka Calvin karena saya Arminian begitu kan. Jadi udah terpolarisasi seperti itu. Lupakan itu. Jadi lupakan, nasihat saya begini, lupakan hal-hal tajam yang sudah menjadi pemisah di dalam gereja untuk pastoralnya, tapi pelajari Calvin the Pastor. Apa yang dilakukan oleh Calvin the Pastor? Salah satunya adalah rekonsiliasi yang saya katakan. Ketika ada orang yang berantem di gereja, itu dipanggil ke konsistori. Konsistori bertemu seminggu sekali. Lah disitulah dilakukan rekonsiliasi. Atau misalnya hal lain yang dilakukan oleh Calvin adalah Calvin menulis banyak sekali surat-surat. Nah, kembali kalau kita mikir zaman reformasi, berarti Calvin menulis surat-surat hanya untuk Melanchthon, untuk kepada Bullinger, Butcher dan sebagainya, orang-orang gede zaman itu. Tidak. Calvin juga menulis surat-surat untuk seorang ibu yang suaminya baru meninggal. Dan di situ kalau sudah baca, ini surat-suratnya udah beberapa, belum semua, beberapa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ketika kita membaca surat Calvin kepada seorang ibu yang suaminya baru meninggal, dia pakai mazmur, dia pakai penghiburan, pendekatan, kita baru bisa melihat betapa Calvin itu sangat menghargai setiap anggota jemaat. Begitu, jadi belajar sejarah itu bukan hanya menghafalkan tahun-tahun yang mati, yang tidak ada gunanya, tanda kutip, itu tetap penting, buat saya sih tetap penting begitu ya. Tetapi kita mempelajari sejarah itu masuk kepada detail yang saya katakan tadi. Nah tentu saja kita dituntut untuk terus rajin dan mau membaca. Ya kan, itu kalau nggak mau baca ya udah gang buntu lagi. Tapi kita dituntut untuk terus membaca. Kita bisa mengambil pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Calvin. Nah, salah satu contoh lagi misalnya yang di Nusantara. Di Nusantara itu pendeta-pendeta Belanda kan pendeta yang diordin kan hanya sedikit. Mereka itu mengutus yang namanya the visitors of the sick. Jadi di aturan tata gereja di Synod of Dort itu ada satu jabatan yang tidak diordin, tidak ditabis, tapi jabatannya adalah the visitors of the sick. Orang-orang yang tugasnya adalah mengunjungi orang-orang yang sakit. Nah di situ ada poin-poinnya bagaimana ketika mengunjungi orang yang sakit dan sebagainya begitu. Nah itu juga penting. Jadi gereja misalnya ya mau praktisnya ya untuk pastoral yang seperti itu, gereja secara praktis juga misalnya mungkin perlu punya guideline begitu loh. Jadi bukan hanya datang pokoknya yang penting berdoa, habis itu terus bingung mau ngomong apa. Begitu, jadi perlu dipikirkan. Dari belajar dari sejarah saya bisa melihat begitu. Ada hal-hal contoh-contoh baik yang terlupakan sebetulnya, yang kalau digali kembali itu bisa membantu kita dalam hal yang sepraktis ini. Begitu, jadi belajar teologi itu hanya bukan melulu
masalah doktrin, masalah eksegesis, apa artinya second aorist dalam bahasa Yunani. Bukan hanya itu saja, tapi benar-benar kita mempelajari dengan teliti catatan-catatan yang ada untuk kita juga bisa menuju kepada pelayanan kita. Saya harap ini membantu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Berarti meskipun kita menghadapi situasi yang mungkin berbeda dengan apa yang dialami Calvin waktu itu, tapi prinsip-prinsipnya bisa kita tarik gitu ya Pak ya. Betul sekali, dan bukan cuma prinsip-prinsipnya, tapi juga cara pendekatan dia. Cara pendekatan ya. Iya. Oh, saya kasih contoh satu lagi. Soalnya saya senang sekali kalau suruh cerita. Suatu hari Calvin sedang menulis surat kepada temannya yang untuk menguatkan iman dia begitu. Tapi di dalam surat yang sama itu juga dia menulis, 2 hari yang lalu itu ada kilat menyambar salah satu menara gereja di Geneva. Akhirnya menara itu kebakar. Jadi sekarang Calvin juga pusing pikirannya, mesti cari dana untuk bangun menara. Jadi kalau saudara membaca surat-surat Calvin itu juga bilang, Calvin ini benar-benar pendeta. Kalau saudara jadi pendeta gereja kesambar geledek juga perlu pikir cari dana kan? Sama, Calvin juga mengalami hal yang sama. Thank you. Sorry, saya potong. Thank you Pak. Satu pertanyaan lagi sebelum kita ke yang ke Zoom. Silakan Bapak yang di sini dulu kali ya. Ya, terima kasih Pak Yuda untuk penjelasannya. Nama saya Bima Pak. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana teologi reform yang lahir dari konteks filosofi barat begitu ya, itu diterima, lalu diterjemahkan, lalu diajarkan kepada orang-orang Indonesia yang konteksnya waktu itu salah satu yang saya tangkap adalah monoteistik karena terpengaruh dari agama Islam misalkan, itu yang saya pikirkan. Apakah ada sebuah gap yang akhirnya menyulitkan untuk menerjemahkan dan lain sebagainya? Lalu pertanyaan saya yang kedua, Pak Yuda di kuliah umum ini cukup memberikan satu klaim yang cukup besar ya, yaitu mengatakan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia 350 tahun itu salah. Nah, yang saya pikirkan adalah kenapa bisa buku-buku itu yang juga ditulis oleh orang-orang yang ya sekolah juga, dan sampai sekarang sepertinya tidak berubah begitu klaim itu. Jadi ini seperti saya pengen seperti apa ya, kok bisa begitu, apakah ada pembenaran dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Yuda. Baik, saya jawab yang kedua dulu ya. Masalahnya buku-buku sejarah di Indonesia ditulis oleh orang yang tidak belajar sejarah. Problemnya di situ. Orang-orang yang nggak ngerti sejarah berani-beraninya nulis buku sejarah, makanya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Nggak ngerti yang saya omongin ini. Karena nggak pernah belajar sumber-sumbernya langsung. Itu kenapa saudara banyak yang tidak suka sejarah. Karena sejarah diajar oleh orang-orang yang tidak kompeten. Itu kritik tajam saya terhadap pendidikan sejarah, bukan cuma di Indonesia saja, di mana-mana juga sama. Banyak begitulah. Ya, karena sejarah ditulis oleh orang yang nggak ngerti sejarah, jadinya pokoknya dibikin globalisasi saja. Padahal kita sebagai orang-orang terpelajar dan terdidik, kita harus anti generalisasi. Overgeneralization itu sangat berbahaya. Ini salah satu contoh dari overgeneralization yang kita mungkin beberapa di antara saya yang di sini yang di online juga sebelum mendengarkan kuliah saya siang hari ini mungkin nggak sadar bahwa ada perbedaan antara VOC dengan pemerintah Belanda. Beda sekali. Itu karena bagi kita waktu yang di Indonesia pokoknya VOC ya Belanda, Belanda ya VOC, benar nggak? Pokoknya taunya satu. Tidak, itu ada perbedaan yang harus dimengerti. Jadi di situ kesalahannya. Itu yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan pertama, pertanyaan yang sangat penting. Memang tidak mudah. Jadi ketika saya membaca terjemahan dari Katekismus Heidelberg ya, Heidelberg Catechism ke dalam bahasa Melayu, misalnya yang pada bagian Allah Tritunggal itu mereka harus meminjam istilah-istilah dari istilah Melayu, tetapi juga istilah-istilah dari bahasa Belanda itu sendiri yang penjelasannya kadang-kadang agak sedikit muter-muter buat saya sih. Jadi poin saya adalah tidak mudah proses untuk mentransformasikan pemahaman teologia yang berasal dari teologi barat yang kemudian berusaha diaplikasikan ke dalam konteks budaya Nusantara itu memakan waktu yang cukup lama.
memakan waktu yang cukup lama. Tetapi yang saya pelajari adalah begini, pendeta-pendeta Belanda yang menulis khotbah-khotbahnya. Jadi buku saya yang pertama ini saya membahas mengenai katekisasi yang jadi katekisasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bukan cuma 2 itu saja, masih ada banyak lagi. Jadi bukan hanya melulu Heidelberg dan yang surat ABC, masih ada banyak lagi, begitu ya. Nah, yang saya lihat ada, dan juga khotbah-khotbah dari pendeta Belanda yang belajar bahasa Melayu, yang kemudian menulis khotbahnya dalam bahasa Melayu. Nah, itu saya melihat begini, ada satu konsistensi. Jadi yang saya pelajari kan dari awal abad 17 sampai akhir abad ke-17. Selama kurang lebih ya, tidak sampai 100 tahun sih, 90 berapa tahun itu, saya melihat ada unsur pengulangan. Jadi pengulangan yang kemudian menjadi semacam reinforcement. Sebab seringkali kalau kita melihat pengulangan itu sepertinya seolah-olah itu redundancy ya. Kok lagi dilakukan lagi, kok lagi dilakukan lagi. Tapi sebetulnya pengulangan yang saya lihat itu bukan redundancy tetapi reinforcement. Sebab itu kan satu generasi berubah menjadi generasi selanjutnya begitu. Itu perlu terus-menerus untuk diulang. Nah, bukan salah satunya, salah banyaknya, ya maksudnya banyak sekali poin-poin yang diangkat oleh para pendeta Belanda itu adalah mengenai yang penting adalah pemahaman dari yang 3 itu. Pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, dan 10 perintah Allah. Itu beberapa pendeta dari dekade-dekade yang berbeda, itu mereka makin mempertajam penjelasan mengenai misalnya tentang monoteisme tadi. Pertanyaan contohnya adalah mengenai monoteisme kan. Mereka dengan jelas membandingkan antara monoteisme di dalam Alkitab dengan monoteisme yang ada di dalam ajaran Muslim, dan di situ ditunjukkan perbedaannya. Dan itu perlu kesabaran. Jadi memang saya melihat itu. Jadi ketika kita mengatakan Allah hanya satu, itu bukan berarti cuman satu blob yang tidak bisa yang tidak mengekspresikan dirinya ke dalam 3 pribadi. Jadi saya harus pakai bahasa Inggris ini. One nature atau one essence, 3 persons. Ya kan? Jadi dalam Allah Tritunggal itu adalah one person God, one essence God in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Begitu. Itu yang terus-menerus perlu diulang dan memang membutuhkan kesabaran. Jadi kalau saya lihat catatan-catatan khotbahnya itu diulang lagi, nanti pendeta yang lain lagi di dekade berikutnya juga membahas hal yang sama tapi dengan caranya sendiri. Demikian. Jadi tidak mudah, membutuhkan waktu yang panjang dan banyak up and down-nya. Jadi saya juga melihat di dalam khotbah itu kritikan para pendeta menegur jemaatnya yang mengatakan kalau pandangan kamu bahwa Allah itu satu tapi dibagi 3 itu salah karena itu cuma sepertiga. Jadi itu bukan pemahaman teologi yang benar begitu. Itu banyak sekali contohnya, tapi yang bisa saya sampaikan di sini contoh seperti itu. Saya harap membantu untuk paling tidak mempelajari. Kalau kepingin itu tahu bahwa baca buku saya itu lebih dalam. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kita ke penanya yang ada di Zoom nih, Pak. Dari Yohanes, dari Aletheia. Salah satu penolakan pada zaman sekarang ketika menolak kekristenan adalah karena asalnya dari penjajah. Ya. Makanya banyak orang menolak bahkan membencinya. Jadi seakan-akan kekristenan dan kolonialisasi itu melekat gitu. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mengcounter hal ini? Adakah saran-saran praktis dari Pak Yuda? Baik ya, itu saya banyak sekali dengar pertanyaan yang seperti ini. Yang pertama, kita harus mengakui dari belajar sejarah itu benar memang kekristenan dibawa oleh
dalam hal konteks kita ini sekarang adalah oleh orang-orang Belanda yang mengkolonisasi, yang mengambil, bukan cuma mengkolonisasi tapi juga eksploitasi dan sebagainya ya, mengambil kekayaan dari Nusantara dan bahkan perbudakan dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu sekali mempunyai kerendahan hati untuk mengakui hal itu. Jadi jangan defense, tapi repent. Itu yang paling penting, posture yang paling penting dari kita sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, terutama ketika membicarakan masalah-masalah yang sangat sensitif seperti ini, bukan defense tapi repent. Kita mengakui memang kedatangan Protestantisme di Nusantara yang sekarang jadi Indonesia dibawa oleh para penjajah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, jangan lupakan tadi dikatakan kuasa Roh Kudus. Bagi saya menekankannya adalah jangan lupakan kita sebagai orang-orang Kristen, God's providence is always there. Segala sesuatu ini terjadi di dalam kemahatauan Tuhan, di mana kita justru juga melihat God's providence. Contoh saya selalu Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf akhirnya ketika dia reveal, dia mengatakan, kamu memikirkan hal yang jahat, tetapi Tuhan membawa yang baik. Kita harus selalu sebagai orang Kristen, terutama sebagai hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja, kita harus selalu berpijak kepada the providence of God. Sebab bagi saya belajar sejarah itu merupakan satu bukti terindah dan boleh dibilang satu bukti terkuat untuk kita bisa mengerti tentang God's providence. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, apakah Yusuf, apakah Abraham, apakah semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, tentu kita tidak bisa lepas dari God's providence ya. Nah itu, jadi yang saya tekankan di situ. Ya, terima kasih Pak. Penanya berikutnya dari Bapak Budianto Lim dari STRI. Pertanyaannya adalah pertanyaan praktika. Apa nasihat Prof. Yuda bagi gereja-gereja yang terus berupaya ikuti nyanyian-nyanyian demi relevansi semata tanpa mempertimbangkan bahwa menyanyi adalah berdoa, yang tadi poinnya Pak ya. Bagaimana bisa menyanyi sebagai wujud doa ketika banyak sekali gereja menghadirkan musik yang sangat keras volumenya sehingga jemaat kesulitan saling mendengar nyanyian? Apa nasihat Bapak buat gereja-gereja demikian? Baik, terima kasih Pak Budi, apa kabar? Ini teman lama dari zaman di Singapura. Yang perlu ditekankan di dalam bagi kita para pemimpin gereja dan pemimpin ibadah dan sebagainya adalah pengajaran yang tepat. Bagi saya mewarisi dari Calvin ya, kan tadi saya sudah katakan Calvin mengatakan ketika kita berdoa kita menyanyi, ketika kita menyanyi kita berdoa. Dan Calvin tentu saja Calvin menekankan karena ini dari Mazmur yang sudah diberikan oleh Tuhan, itu yang satu-satunya. Nah, Calvin punya hal yang baik dalam hal itu. Dalam pemahaman saya begini, saudara. Ketika Calvin mengadakan reformasi, dia harus benar-benar meletakkan kakinya dengan kuat. Sebab kalau tidak, ya ambruk lagi. Kan dia harus kuat supaya kepemimpinan dia itu benar-benar bisa berakar dan bertumbuh. Nah, bagi kita tadi saya tutup dengan continuity dan discontinuity, dan juga kita sendiri yang harus bertanya mana yang perlu dipegang dan mana yang bisa dimodifikasi atau dirubah, boleh dikatakan begitu. Jadi begini, maksud saya adalah begini, prinsip dasarnya harus selalu dipegang bahwa ketika kita menyanyi kita berdoa. Ya, itu bagi saya itu non-negotiable-nya. Ketika kita menyanyi kita berdoa. Tetapi ada hal-hal yang negotiable, misalnya pemilihan alat-alat musik. Calvin mengatakan nggak bisa, soalnya alat-alat musik itu adalah warisan dari abad pertengahan. Ini topik saya yang lain lagi nih. Musik itu terutama organ yang bombastis sekali itu bukan memuji Tuhan tapi mengilahkan alat musik. Calvin nggak suka organ.
saya suka organ, jadi saya ya kadang-kadang bentrok sama Calvin. Padahal saya panggil Calvin itu koko saya gitu ya, koko 500 tahun yang lalu begitu. Tapi koko sama adik bentrok boleh kan? Boleh. Nah, begitu. Jadi saya maksud poin saya adalah saya ada beberapa hal yang tidak setuju dengan keputusan Calvin. Karena apa? Karena konteks saya main organ, saya cinta sekali kepada organ music seperti itu kan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa tetap membawa jemaat untuk selalu berpikir ketika kita menyanyi kita berdoa. Nah, lalu ini kan masalah hubungan antara isi dan wadah. Isi, jadi kalau misalnya kita mau beli nasi uduk begitu ya, itu kan pertanyaannya ini nasi uduk mau dibungkus daun pisang atau mau ditaruh di piring plastik atau mau ditaruh di piring keramik begitu kan? Nah, isinya tetap nasi uduk. Nah, wadahnya itu sesuai dengan konteks. Nah, ini juga perlu dipikirkan secara masak-masak. Saya tidak bisa memberikan satu jawaban untuk semua. Tidak ada yang namanya one size fits all. Nggak ada. Nggak ada yang namanya one size fits all, terutama untuk hal-hal ibadah seperti ini ya. Jadi kita masing-masing gereja perlu memikirkan tentang bagaimana. Tapi dua-duanya itu harus bersamaan. Antara isi dan wadah itu dua-duanya harus bersamaan, dan bagi saya juga perlu sekali dua-duanya itu antara isi dan wadah itu juga sesuai. Jadi kalau mau menghidangkan nasi juga ditaruh di piring lah, jangan nasi ditaruh di pispot. Itu contoh ekstrim saya. Pispotnya baru Pak Yuda, baru beli dari apotek, belum pernah dipakai. Tapi nasi mau dimakan jangan ditaruh di pispot. Iya kan? Itu keselarasan antara isi dan wadah. Jadi antara pesan firman Tuhannya, tapi cara menyanyinya. Saya tidak hanya mengatakan hanya model yang seperti ini saja yang harus diadopsi, yang lain tidak. Saya tidak mau mengatakan begitu. Ya. Pak, ini ada pertanyaan setipe ya dengan itu masih di dalam konteks ibadah. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap gereja-gereja khususnya di Indonesia yang mulai banyak menggunakan lagu-lagu rohani kontemporer, termasuk banyak gereja reform yang melakukan itu? Apakah gereja harus terus menggunakan lagu him? Bagaimana dengan menjangkau generasi masa kini yang menganggap lagu-lagu him itu kuno? Jadi mungkin ini praktis banget lah. Ya sama, jawaban saya sama. Itu kan sudah dikatakan tadi senada. Jadi begini, yang penting nomor satu yang perlu kita pikirkan adalah isinya. Harus dilihat liriknya dulu. Lihat liriknya dulu. Beberapa tahun yang lalu gereja saya, sinode gereja saya, Christian Reformed Church dan RCA, Reformed Church in America itu mengadakan joint project untuk menerbitkan sebuah buku himnal baru. Hampir 1000 lagu ada di dalam buku himnal baru itu. Nah, saya diminta untuk membantu di dalam penerbitannya untuk memeriksa semua lirik kata-kata setiap bait dari sekitar 600, bukan seluruh 1000-nya, saya cuma kebagian 600, saudara. Disuruh baca, kalau ada satu baris saja yang tidak sesuai secara teologi, itu saya harus buang. Dari 600 itu saya buang 7. Jadi poin saya adalah menunjukkan bahwa pentingnya untuk melihat liriknya. Tetapi ada lagu-lagu kontemporer yang bagus, yang juga sekarang dipublish di dalam buku itu, namanya Lift Up Your Heart ya. Pak Luki tahu itu yang merah. Itu kan Lift Up Your Heart, LUYH, kita panggilnya Luya, nggak pakai H. Nggak haleluya gitu, tapi cuma luya, lift up your heart. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana lirik itu benar-benar membawa jemaat untuk berdoa. Misalnya lagu kontemporer yang salah satu yang saya suka itu In Christ Alone. Sudah semua tahu In Christ Alone kan? Itu adalah sebuah himne baru. Jadi himne itu nggak harus semua yang ditulis oleh Fanny Crosby dan sebagainya abad ke-19, tidak. Ya, tetapi kita terus Mazmur ngajarin kita nyanyikanlah nyanyian baru kok. Ya kan? Tapi maksudnya saya tetap pegang pada apa yang dikatakan oleh Calvin, menyanyi itu berdoa.
Itu. Ya, Pak. Ya. Ini ada terkait juga tentang pengakuan iman nih Pak. Dari Michelle Turalaki, Christ Chapel Manado. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengadaan dan penggunaan pengakuan iman reform kontemporer seperti Barmen Declaration, terus Belhar dan lain-lain di luar klasik reform confession kayak Heidelberg, terus Canon of Dort? Oh ya, ini ya, sangat penting ditanyakan. Jadi begini, kita harus melihat yang namanya confessions. Ya, saya ambil contoh reform confessions ya dalam hal ini. Reform confessions itu mempunyai karakteristik biblical, comprehensive, and thorough. Ya, biblical, comprehensive, and thorough. Jadi berakar kepada ajaran Alkitab, sangat mendalam dan sangat detail begitu ya. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam Heidelberg Catechism itu kita melihat pembagiannya ada tiga pembagian besar, sin, salvation, service ya. Jadi tentang dosa manusia, tentang penebusan manusia, salvation, dan bagaimana kita melayani Tuhan. Itu boleh dibilang itu kan memang keseluruhan hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita melihat The Belgic Confession itu sebetulnya sangat skolastik, susunannya adalah dari mengenal siapa Allah sampai tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dan juga bagaimana kita hidup bermasyarakat. Makanya itu komprehensif dan thorough. Pengakuan-pengakuan iman yang lebih kontemporer seperti Barmen atau apa itu namanya yang dari Afrika Selatan, Belhar Confession itu menyoroti hanya topik-topik tertentu. Belhar Confession misalnya itu hanya menyoroti masalah rasisme dan apa itu perbedaan diskriminasi. Yang kita perlu bertobat dan kemudian kita perlu sebagai gereja untuk memperbarui gereja supaya kita tidak terjerumus di dalam kesalahan diskriminasi yang dilakukan di Afrika Selatan. Nah, itu penting atau tidak? Sangat penting. Tetapi tidak mempunyai kekuatan yang setara dan tidak boleh, kalau menurut saya ya, tidak boleh didudukkan setara dengan Belgic Confession, Heidelberg Catechism atau Westminster Confession. Tidak setara. Yang saya menyebutkannya, saya mengikuti apa yang dari gereja saya yaitu The Christian Reformed Church menyebutnya itu adalah contemporary testimony. Jadi testimony bukan confession. Ada dua perbedaan di situ. Kalau yang Belhar Confession dan sebagainya itu boleh disebut sebagai contemporary testimony untuk kita membuat testimoni, tetapi tidak secara dengan confession. Sebab confession itu mempunyai satu confessional standard yang buat saya di dalam teologi reform dan tradisi reform non-negotiable. Balik lagi, selalu saya berhati-hati dalam wilayah mana yang negotiable, yang boleh dinegosiasi, mana yang non-negotiable. Begitu. Jadi yang confession itu non-negotiable, yang merupakan standar untuk pengajaran doktrin dan sebagainya. Kalau kita membaca Heidelberg Catechism atau Belgic Confession atau Westminster Confession, kita bisa melihat systematic theology di dalam wadah pengakuan iman itu kan. Tetapi kalau the Belhar Confession misalnya, nggak bisa. Karena fokusnya hanya pada race reconciliation. Ya, terima kasih Pak. Yang dari sini coba ya. Ya, kembali lagi ke penanya Kapel. Saya buka dua terakhir ya, ada waktu juga. Bapak Aldo ya, silakan. Ini baru Bapak Joshua Lebani ya, alumni kita. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tadi Bapak katakan di akhir ketika kita mengerti sejarah, poin 3 dan 4 ada hal yang bisa berkesinambungan dan kita kesinambungan. Kemudian kita harus mengerti what to keep and what can be changed. Ya. Pertanyaan saya sejauh pembelajaran Bapak tentang sejarah tradisi reform ini, apa hal yang menurut Bapak dari tradisi reform ini yang dapat diubah atau seharusnya tidak memiliki kesinambungan untuk gereja saat ini? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, penggunaan kata Allah tadi sempat disinggung juga. Ini hal yang menarik karena akhir-akhir ini dari saudara kita seberang, mereka tidak memperkenankan orang Kristen untuk menggunakan kata Allah itu di dalam penyebutan nama Tuhan ya, karena itu Tuhannya orang Islam. Nah, apa solusi dari Bapak untuk
menjelaskan dan juga menyelesaikan penggunaan kata Allah ini dari sudut pandang sejarah. Terima kasih, Pak. Baik, saya jawab yang pertanyaan yang kedua dulu. Salah satu aplikasi praktis untuk mempelajari dan mengerti sejarah itu adalah juga tahu mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang, ya kan? Jadi tadi kan sudah saya kupasnya dengan sengaja memilih penggunaan nama Allah itu sebagai contoh karena saya memang mau menuju ke arah ini. Ini adalah sesuatu yang sudah terjadi di dalam sejarah, yang tidak bisa dirubah, yang sudah membentuk identitas, kita juga sebagai orang Kristen bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari umat Muslim. Marilah kita hidup bersama. Jadi di sini sebetulnya pesan saya untuk sahabat-sahabat saya dari yang Muslim adalah ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu sebagai manusia adalah sama. Marilah kita melupakan perbedaan. Ada hal-hal di mana kita perlu bersama-sama sebagai satu umat manusia yang kita bisa sama-sama share. Kita sama-sama bisa menunjukkan hospitality satu dengan yang lain. Kita memakai bahasa itu mempersatukan. Bahasa itu mempersatukan. Kalau saudara pernah tinggal di luar negeri, di China atau di Hong Kong, di Jepang, di Amerika, di Belanda begitu saudara dengar saya begitu kalau lagi jalan di Chinatown, di Chicago, begitu dengar ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia, saya ikuti mereka. Soalnya saya kepengen ngomong bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu mempersatukan. Jadi ini kita bisa pakai sebagai appeal kepada saudara-saudara kita yang dari Muslim, ya, untuk menunjukkan kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita ini sesama umat manusia, kalau kita saling menghargai, kita share. Dan nama Allah itu, ya sebetulnya kan ada banyak lagi kata-kata yang lain yang kita namanya bahasa itu kita share. Kata lampu itu berasal dari bahasa Belanda lamp atau bahasa Inggris lamp. Coba kalau orang Amerika sama orang Belanda terus ngotot sama kita, nggak bisa, itu bahasa kami, kamu nggak boleh pakai kata lampu, kita gimana? Ya kan? Itu kan satu contoh bahwa kita share. Itu contoh bahwa kita share. Marilah kita belajar sebagai manusia itu untuk share satu dengan yang lain. Itu jawaban yang kedua. Pertanyaan pertama saya lupa. Pertanyaan pertamanya apa? Sorry. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak lihat dari tradisi reform yang tidak bisa, yang dapat diubah atau tidak dapat dilanjutkan lagi? Terima kasih. Baik. Ya tadi saya sudah mengatakan penggunaan alat musik misalnya. Calvin melarang orang Kristen di Geneva untuk memakai organ. Saya terang-terangan, saya cinta organ, saya belajar organ dari sudah umur 12 tahun. Itu jadi maksudnya adalah style of worship itu nggak masalah, alat musik itu tidak masalah, tapi ajarannya tetap menjadikan pemahaman tentang 10 perintah Allah, pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami itu sebagai 3 pilar yang mendasari kekristenan itu harus. Kalau saudara membaca The Heidelberg Catechism misalnya, The Heidelberg Catechism itu mengupas doa Bapa Kami itu sampai sangat mendalam. Kita di Indonesia berapa kali kita khotbah tentang doa Bapa Kami? Sudah berapa lama saudara tidak khotbah 10 perintah Allah? Karena dipikir sudah pada ngerti. Enggak, kalau kita gali lagi pasti akan tetap ada yang bisa kita perkaya untuk jemaat dan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi ada hal-hal yang hal-hal seperti itu tentang pengajaran yang non-negotiable. Tapi kalau masalah secara praktis, lalu bagaimana kita mengadakan perjamuan kudus misalnya. Ini kalau di gereja saya yang di Amerika itu cara perjamuan kudusnya tuh intention. Jadi majelis berdiri di depan, ada yang membawa cawan minuman, lalu ada yang bawa roti begitu. Jadi jemaat itu justru yang maju, lalu kemudian ngambil rotinya, lalu dicelup di anggurnya, lalu dimakan, lalu kembali duduk lagi. Intention. Nah itu di Amerika juga pernah geger, saudara. Oh enggak, ini enggak
Kalau yang namanya perjamuan kudus ya kan harus duduk, sama kayak di Indonesia rotinya diedarkan, lalu gelas kecil-kecil diedarkan gitu. Itu yang cara berperjamuan kudus yang benar seperti itu begitu kan. Sampai ada satu artikel tuh yang pertanyaannya ini, kalau saya tahu joke-nya ini sangat lucu. To dip or not to dip, that is the question. Itu dari Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Ini artikel itu membahas tentang boleh nggak sih kita orang-orang Protestan itu kalau perjamuan kudus intention dicelup gitu, apa nggak boleh begitu kan? Itu salah satu contoh saja, orang bisa geger berantem hanya gara-gara seperti itu. Bagi saya intention itu merupakan satu langkah liturgis dalam sebuah ibadah perjamuan kudus yang begitu indah. Karena apa? Karena di dalam sejarah kita belajar ketika kita merayakan perjamuan kudus itu roti itu adalah gandum dari berbagai macam sawah yang disatukan kemudian diolah menjadi roti. Anggur itu adalah grape dari berbagai macam kebun anggur yang kemudian dikumpulkan, yang kemudian diproses menjadi satu gelas anggur. Jadi maksudnya umat Tuhan yang dari berbagai tempat itu merupakan satu contoh gereja yang kudus dan am lagi. Dari berbagai macam tempat orang-orang umat Tuhan itu disatukan di dalam perjamuan kudus. Ketika jemaat itu maju datang berjalan mencelupkan roti, itu di situ saya melihat kebenaran itu bahwa umat Tuhan itu dikumpulkan dari berbagai macam datang menjadi satu umat. Itu salah satu contoh. Jadi poin saya adalah bagaimana kita melakukan liturgi itu bisa dimodifikasi asal teologianya tetap berpatokan kepada teologi reform mengenai perjamuan kudus seperti itu. Ya, baik Pak. Pertanyaan terakhir dari Saudara Josh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya, Prof. Tadi saya tertarik dengan penjelasan tentang teologinya ya, terutama kata Allah mengapa bisa ada di Indonesia lah ya. Padahal kan asal katanya Deus Allah Bapa gitu dan sebagainya. Nah, saya penasaran apakah itu juga terjadi juga pada kata Alkitab? Karena kan kalau dalam bahasa Belanda kan Bible atau ya saya kurang bisa bahasa Belanda, mohon maaf. Ya, seperti itu. Nah, dan juga yang mungkin yang kedua ini saya penasaran aja. Apakah saudara kita yang beragama Islam agak susah untuk mengatakan kata Alkitab hanya semata-mata karena pemahaman teologis atau pemahaman fanatisme terhadap ajaran pendahulunya, atau ada permasalahan misalnya kayak contoh permasalahan sejarah, permasalahan politik dan sebagainya seperti itu Pak. Sederhana aja Pak. Ya, kalau bagian kedua dari pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab karena itu bukan bidang saya. Jadi saya tidak bisa menjawab bagi alasan mereka mengapa mereka keberatan, saya nggak bisa jawab ya. Tetapi kalau untuk kata Alkitab itu sendiri kan memang benar itu asalnya juga berasal dari bahasa Arab. Tadi saya sudah katakan Belanda lebih suka memilih kata-kata dari bahasa Arab untuk diterapkan di dalam Protestantisme dalam bahasa Melayu karena alasan mereka berantem dengan Portugis itu tadi. Jadi Belanda lebih cenderung untuk memilih dan mengadopsi kata-kata dari bahasa Arab untuk ajaran-ajaran Protestan. Itu ya memang karena kita terbentuk dari sejarah abad 17 itu kan. Dan itu sebetulnya ada latar belakangnya juga, yaitu dalam pengertian bahwa Belanda sendiri di Eropa itu ketika Belanda ke Nusantara juga terjadi pertikaian antara orang-orang yang dari Turki dengan orang-orang dari Eropa. Jangan lupa elemen sejarah ini. Kita juga kalau belajar sejarah reformasi lupa ini. Zamannya Martin Luther, saudara. Ketika Martin Luther menuliskan lagu A Mighty Fortress, A Mighty Fortress is our God, ya. Itu kan Martin Luther menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah jadi benteng kokoh ya. Musuhnya Luther itu kan Luther menunjukkan ada musuh, ada peperangan dan sebagainya kan. Kita selalu sebagai orang-orang Protestan selalu yang dipikir Luther itu bikinnya itu paus di Vatikan. Itu surat indulgensia, itu purgatori, ya kan. Itu pikiran kita selalu
Luther berantemnya sama Vatikan, ya kan? Tidak, saudara. Luther itu ketakutan di Wittenberg bahwa Turki itu hampir menyerang Jerman. Musuhnya Luther itu bukan Vatikan, bukan cuma Vatikan. Real bagi Luther, Allah jadi benteng kokoh itu Turki yang adalah Islam. Jadi kita perlu tahu konteks yang di Eropa, yang juga kemudian terjadi di Nusantara. Memang konteksnya beda, ya kan? Tapi kan tetap saja ada kompetisi kan. Nah, tapi ketika bagi orang Belanda yang di Nusantara, mereka justru lebih pilih hopengan dengan orang-orang yang Muslim, berteman dan mengadopsi bahasanya, supaya apa? Supaya mereka bisa memisahkan diri dari yang Roma Katolik. Begitu loh. Jadi itu sejarah-sejarah seperti itu penting untuk kita mengerti supaya kita tahu bagaimana kita sampai pada poin seperti ini. Itu memang masih bisa dibahas lebih panjang lagi, tapi kita perlu selesai di sini ya, kalau nggak pulang-pulang. Ya, terima kasih Prof Yuda. Mari kita berikan tepuk tangan. Waktu sesi tanya jawab kita udah selesai ya.